Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Fitria SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru penggerak angkatan ke-8, tergerak, bergerak, menggerakkan. Topik outline pada pembahasan kali ini, yang pertama seputar KHD dan pemikiran beliau, kedua refleksi pengetahuan dan pengalaman baru, yang ketiga proses pembelajaran sesuai pemikiran KHD dan relevansinya dengan pembelajaran saat ini, dan yang terakhir penutup. Seputar Ki Hajar Dewantara dan pemikiran beliau. Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Nama asli beliau Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Mei. Dan tanggal 2 Mei ini sekarang kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. KHD memberikan pandangan bahwa pengajaran dan pendidikan memiliki makna yang berbeda. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu memberi ilmu atau berfaedah bagi anak-anak, baik lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran KHD. Yang pertama, menuntun. Menurut KHD, pendidikan itu adalah menuntun, yaitu segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan lahir dari anak-anak, itu karena kekuasaan kodrat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian yang kedua, merdeka. Menurut KHD, kodrat anak adalah merdeka, lahir batin tidak bergantung pada orang lain. Menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan dalam hal ini, anak bebas untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Yang ketiga, menurut beliau pendidikan harus berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak atau yang kita kenal dengan student center, dengan memperhatikan dan mendukung terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, menurut KHD, pendidikan bukan tabula rasa. Ini berarti bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka, tugas seorang pendidik untuk menuntun dan menebalkannya. Yang kelima, budi pekerti. Menurut KHD, dalam pengembangan budi pekerti meliputi olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Maka, pendidikan bukan semata mengandalkan otak, namun harus dibarengi semua aspek budi pekerti. Dan yang terakhir, guru adalah tukang kebun kehidupan. KHD mengibaratkan guru bagai petani dan murid sebagai benihnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Seorang petani tahu betul kapan saat yang tepat untuk menanam benih dan mempunyai rencana yang pasti ke depannya. Dia tidak akan menanam lalu dibiarkan tumbuh dengan sendirinya, tapi pasti akan merawatnya dan memberikan pupuk yang tepat, dan begitu juga dengan guru kepada muridnya. Guru yang baik tahu bagaimana melayani peserta didiknya dan mempunyai pandangan-pandangan ke depan, penuh kesabaran dalam membimbing dan tidak pernah membiarkan muridnya keluar dari jalurnya. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Dahulu versus sekarang.
Dahulu saya menganggap yang pertama, pengajaran dan pendidikan itu adalah hal yang sama. Yang kedua, gaya mengajar saya sudah efektif. Yang ketiga, murid sebagai objek bukan sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Yang keempat, saya lebih cenderung untuk mengejar ketuntasan materi yang teramat sangat banyak. Yang kelima, tuntasnya KKM bagi saya itu adalah simbol keberhasilan seorang guru. Namun sekarang setelah mempelajari materi tentang refleksi pemikiran KHD, saya bertekad bahwa yang pertama, saya ingin mendidik anak-anak saya, yaitu menuntun tanpa memaksakan gaya mengajar saya. Yang kedua, terus belajar mengenali gaya belajar yang disenangi peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengubah gaya mengajar dengan berpusat pada murid atau berorientasi pada murid atau student center. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan dengan memasukkan berbagai aspek budi pekerti, cipta, rasa, karsa, karya, dan raga. Dan yang kelima, KKM bukanlah simbol keberhasilan sang guru, tapi guru yang berhasil adalah guru yang selalu ditunggu kehadirannya oleh peserta didik. Proses pembelajaran sesuai pemikiran KHD dan relevansinya dengan pendidikan sekarang. Menurut KHD, pendidikan itu adalah menuntun. Dan sekarang setelah di abad ke-21, semakin berkembang bahwa pendidikan itu bukan hanya menuntun, akan tetapi lebih berkembang lagi. Pendidikan itu harus juga menyangkut kolaborasi, kemudian kritis, reflektif, komunikatif, dan kreatif. Dan ketika semua hal ini terpadu menjadi satu, maka diharapkan akan tercipta generasi yang selamat dan bahagia atau well-being. Penutup. Pendidikan adalah usaha kita bersama. Pendidikan dapat berhasil dengan adanya kolaborasi dan sinergi yang baik antara pendidik, peserta didik, maupun orang tua. Tanpa adanya kerjasama atau sinergi yang baik antara berbagai pihak ini, maka dapat dipastikan apa yang sudah kita usahakan tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Maka perlu sekali kolaborasi bersama antara pendidik, peserta didik, serta orang tua. Inilah akhir dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyaksikan Guru Penggerak Angkatan 8, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.